Jadi kalau kalian mau beli kereta nih, itu kan masih atas nama orang lain nih. Tapi ketika kalian membeli satu kereta, satu mobil, hanya dengan gunakan MyCard, sep, itu kereta udah jadi milik atas nama kalian, geng. Apakah betul semudah itu? Geng. Biar betul lah. Ini serius, guys. Alamak. Buka rekening, fotokopi. Beli kartu SIM, fotokopi. Ngurusin paspor, fotokopi. Ngubah KK, fotokopi. Ngurusin pajak kendaraan, fotokopi. Gue sebagai orang IT tiap lihat ini rasanya pingin nangis. Lu tuh kayak beli HP terbaru, Samsung S26 Ultra 1 tera. Cuman dipakai apa? Mukulin paku. Bisa, ya bisa, tapi ya kocak. Gokil mana gokil. Analoginya begitu, guys. A few moments later. Tidak ada fungsinya sama sekali. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re, jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya, apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini. Jadi kebetulan ada satu request, dan kebetulan juga ketika saya membuka YouTube ada satu video yang cukup mencuri perhatian saya. Nah, oke, satu channel dari Abang David Alfa Sunarma, guys, ya. Dari gambar thumbnail YouTube sangat-sangat menarik, guys, ya. EKTP versus MyCard. Kita kalah nih, orang Indonesia. Nah, jika kalau kalian mengikuti berita ini, guys, ya, beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, aku lupa ingat lagi, ya. Abang dari David Alfa Sunarma ini sempat viral dekat Indonesia, dan pembahasan beliau, ulasan beliau antara EKTP milik Indonesia dan MyCard milik Malaysia ini sempat tular dan viral. Kali ini kemarin beliau hadir lagi, guys, dengan versi yang lebih lengkap, lebih detail. EKTP tapi kalah telak dengan Malaysia, guys. Oke lah, geng, kita akan coba untuk nonton bersama seperti apa videonya. Dan video ini cukup panjang, ya. Jadi harap-harap mungkin kawan-kawan sabar dan tengok sampai dengan selesai agar tidak salah paham lah, guys, ya. Oke. Dan siap-siap buat aku sedikit ketar-ketir, tak pastilah, karena aku belum nonton sama sekali, geng, ya, seperti apa ulasan beliau, guys, ya. Oke, ya, seperti biasanya, geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. KTP kita ini ada chipnya, bisa di scan dan keluar datanya. Buat teman-teman yang tanya, kenapa gue sering bahas EKTP, bahkan beberapa konten gue viral sampai dibahas di DPR, langsung di depan wakil menteri dalam negerinya. Mungkin banyak juga yang bilang, wah hebat nih anak bala pulang bisa sampai DPR, bisa nguliain orang-orang DPR, nguliain pejabat, videonya di setel di sana. Tapi sebenarnya konten ini tuh berasal dari mana sih? Semua ini bermula ketika gue pergi ke Malaysia. Ketika gue di Malaysia sana dan melihat bahwa masyarakat sana memakai EKTP-nya atau MyCard di sana sebutannya dengan baik, sistemnya proper dan terdigitalisasi, itu ngebuat gue bete. Nah, ini nanti ada kata-kata yang sekiranya mungkin kawan-kawan dari Malaysia kurang paham, aku akan coba translatekan, aku coba terjemahkan. Bete itu adalah ungkapan dari marah, guys, ya. Kita marah, kecewa, bete, dongkol, bete itu sama dengan kecewa. Kita marah, lah kok gini, nah gitu, geng, ya, itu. Oke, next.
Gua pulang ke Indonesia tuh dengan perasaan yang aneh. Di satu sisi jelas gua iri karena Malaysia lebih maju. Apaan IT-nya kan canggihan kita, unicorn banyak kita. Gua dongkol karena di sana gua ngeliat langsung hal-hal kecil yang harusnya kita udah bisa dari 10 tahun lalu. Tapi sampai sekarang belum. Gua lihat orang isi bensin subsidi cuma tinggal nempelin kartu. Tap, langsung kelihatan tuh subsidinya berapa, sisa subsidinya berapa, dapat subsidi apa aja. Gak usah ribet, terintegrasi ke mesin SPBU-nya. Gua lihat di sana orang kalau beli mobil bekas mau balik nama tinggal nge-tap KTP juga, langsung balik nama itu mobil. Enggak. Wih. Sebentar, geng. Betulkah apa yang dikatakan oleh Abang David? Jadi kalau kalian mau beli kereta nih, itu kan masih atas nama orang lain nih. Tapi ketika kalian membeli satu kereta, satu mobil, hanya dengan gunakan MyCard, itu kereta udah jadi milik atas nama kalian, geng. Apakah betul semudah itu? Geng. Biar betul lah. Ini serius, guys. Alamak. Oke, ini aku cukup terkejut sih dengan fakta ini, guys. Biar betul, geng. Hah? Ini kalau di Indonesia nggak mungkin seperti ini, ya. Caranya bukan seperti ini. Jadi misal kalau Wak Lonjong beli kereta, kita tunggu masa tax atau pajaknya habis, baru kita boleh ganti dengan nama kita sendiri. Itu pun caranya agak susah, ya. Ini biar betul, guys, semudah itu di sana, geng. Serius lah. Ini kawan-kawan mungkin boleh komen ya di ruang komentar ya. Alamak. Oke, kita lanjut lagi, geng. Langsung balik nama itu mobil. Di sana gue melihat proses digitalisasi pemerintah yang beneran kepake buat ratusan layanan warganya. Kemudian ketika gue balik ke Indonesia, gue inget eKTP gue di dompet. Kartu ini yang katanya canggih nih, ada chipnya nih, ada biometriknya. Yang negara ini bayar hampir 6 triliun rupiah. Dan fungsinya sampai hari ini di fotokopi. Gue ini orang IT, gue pernah jadi CTO, sampai sekarang punya perusahaan sendiri. Gue ngerti persis kartu ini tuh bisa apa. Makanya gue gak cuman bete, gue gemes banget. Dan itu asal-usul gue ngebuat konten eKTP. Jadi bukan karena gue buzzer, bukan karena gue benci pemerintah, bukan karena ada tujuan tertentu. Gak ada. Gue cuma dongkol aja ketika gue ke Malaysia. Dongkol itu ya sama dengan bete, guys ya. Jadi ketika beliau lepas dari Malaysia, tahu sistemnya seperti itu, ya, dongkol lah. Nah, sama dengan iri mungkin, geng ya. Ini sama dengan Wak Lonjong nih. Wah, di Malaysia bisa begitu, kenapa di Indonesia tak boleh? Nah, kan pelik kan, guys ya. Ini serius, geng. Soal tadi saya nanti kawan-kawan boleh komen ya. Serius semudah itu membalikkan nama kereta kalian dengan nama kalian? Apakah semudah itu, guys? Mungkin boleh komen lah, geng ya. Oke. Paradoks Raja Unicorn tapi KTP masih di fotokopi. Oke. Indonesia ini bukan negara kaleng-kaleng soal teknologi. Kita ini salah satu gudang startup terbesar di Asia Tenggara loh. Kita punya unicorn belasan dan terbanyak di Asia Tenggara sebelum pada runtuh sekarang. Dari Gojek, Tokopedia yang jadi Goto, yang dijual ke TikTok Shop sekarang, Traveloka dan banyak lagi. Sebagai pembanding, kita ini canggih banget loh. Dengan startup unicorn yang sebanyak itu, talenta digital kita juga pastikan banyak yang jago-jago. Dan sebagai pembanding, Malaysia yang sistem digitalnya bakal gua puji habis-habisan hari ini, unicornnya berapa coba? Cuman dua doang. Negara dengan unicornnya 2 ngalahin negara yang unicornnya belasan dulu. Jadi kalau ngomong talenta, modal dan engineer yang kelas dunia, kita menang telak, bos. Tapi ini paradoksnya, negara yang sanggup ngelahirin startup kelas dunia kok nggak sanggup bikin satu kartu identitas yang jalan. Berarti masalahnya jelas kan? Bukan di rakyatnya, bukan di talentanya. Ada yang salah nih di tempat lain. Ya ini semakin menarik ya ketika beliau melihat Malaysia, guys. Oke, kita lanjut lagi, geng. Oke, ini yang gue lihat langsung pakai mata ya ketika gue kesana ya. Di Malaysia sekarang subsidi BBM itu nempel ke kartu identitas mereka, namanya MyCard. Namanya program Budi 95. Kalau nggak salah kalian bisa koreksi teman-teman yang tinggal di Malaysia. Jadi harga bensin RON 95 tanpa subsidi itu sekitar Rp4,27 per liter. Hampir 19.000 lah ya, sama lah ya. Tapi warga Malaysia yang berhak cukup
terverifikasi lewat MyCard, bayarnya cuma Rp1.99 atau sekitar Rp9.000. Mantap banget ya subsidinya ya. Gila, ron 95, 9.000 perak di sana. Otomatis guys? nggak ada antri panjang, nggak ada surat keterangan tidak mampu, nggak ada fotokopi KTP. Sistemnya baca kartu, cek kamu berhak atau enggak, ngasih harga, kelar. Tiap orang dapat jatah sekitar 200 liter sebulan di harga subsidi. Lewat dari itu bayar harga pasar. Dan yang lebih penting buat gue sebagai orang teknik, ini nutup celah maling. Waktu mereka benerin subsidi solar dengan pola yang sama, negara mereka hemat sekitar 4 miliar ringgit setahun. Cuma dari mangkas kebocoran sama penyeludupan. Bukan karena rakyatnya lebih jujur, tapi karena sistemnya yang bikin susah buat curang. Dan gue di sana ketemu banyak orang Indonesia yang kerja dan tinggal di sana. Omongannya mirip semua. Bang, di sini gini-gini doang beres. Di kita ribetnya minta ampun. Gue screenshotin juga nih nanti komen warga-warga Indonesia yang tinggal di Malaysia. Gue dengar itu berkali-kali, baca itu berkali-kali, ya gue nyesek lah. Guys. Ini satu soalan untuk kalian, lagi-lagi satu soalan lah guys ya. Tadi satu soalan, jawab, ini soalan lagi guys. Nah, terkait dengan subsidi yang diterima oleh rakyat Malaysia guys, ini macam mana nih geng, maksudnya geng ya? Kalaulah subsidi yang Budi 95 ini geng, ini berlaku untuk satu orang satu rumah atau macam mana geng? Karena kan kalau orang sudah menikah, ya kan, misal nih Wak Lonjong, ya orang tempatan, istri Wak Lonjong orang tempatan, macam mana geng? Satu rumah punya lebih dari satu MyCard. Apakah dapat subsidi dua-duanya? Atau mungkin dengan anak-anaknya pun juga dah punya MyCard, berarti lebih dari 2 guys. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini kawan-kawan boleh komen di ruang komentar geng ya. Mantap ini. Waduh, oke. Menarik. Geng, jawab soalan saya ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke, 1 ID 100 layanan. Dan itu baru bensin teman-teman. Itu cuma layer kayak, layer di atas pucuk gunung esnya aja. Yang bikin gue makin berpikir, mereka lagi mendorong satu identitas digital nasional namanya My Digital ID. Satu login buat banyak urusan. Oke, Indonesia juga punya identitas kependudukan digital IKD yang aktivasinya harus datang ke kantor. Awal 2026 ini aja udah lebih dari 100 layanan pemerintah nyambung ke sana di Malaysia ya. Mau urusan imigrasi di bandara, urusan JPJ yang kayak samsatnya mereka, yang kalau beli mobil tinggal tap, bayar pajak tinggal tap KTP, makin kesini wajib lewat satu identitas digital itu. Sekarang penggunanya udah sekitar 10 juta, targetnya belasan juta di akhir tahun, dan mereka mau 95% layanan publik nyambung ke situ di tahun 2030. Kita perhatiin polanya, mereka nggak bikin 1000 aplikasi kayak pemerintah kita. Mereka bikin satu yang beneran dipakai. Terus semua layanan disuruh nyambung ke situ. Bosen? Ya mungkin, tapi jalan. Nah, sekarang gua ajak kalian pulang ke Indonesia dan siapin mental apa yang terjadi di sini. Oh ya, sebelum gue jelasin apa yang terjadi di Indonesia, kalian juga bisa search berita kalau Malaysia ini mau upgrade MyCard rakyatnya. Sepertinya teknologi chipnya akan di-upgrade sama mereka agar bisa mengakomodasi satu identitas digital yang sedang mereka buat. Guys, ini gile sih guys, gile betul ya. Perasaan baru beberapa hari saya mereview kalau di Malaysia ini paspor sudah upgrade nih ya, dengan beberapa pelayanan keamanan yang maksimal. Nah, ini berita baru lagi nih guys yang masuk dari telinga saya. Pelaksanaan MyCard struktur baru bermula secara berfasa bulan ini. Ini berita 10 Jun 2026. Sekarang Julai 2026. Paspor up to date baru, MyCard pun juga baru guys. Alamak. Oke, ini semakin buat ketar-ketir ini ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Kondisi eKTP Indonesia. Menarik. Nah, sekarang kita bahas nih eKTP kita tercinta ya. Gue bukan benci, justru gue sayang dengan kartu ini, makanya gue buat konten terus tentang ini. Project ini jalan dari 2011. Nilainya 5,9 triliun rupiah. Kartunya ada chip, ada data biometrik. Kalian ketika bikin eKTP diambil data biometriknya kan. Ada sidik jari kalian diambil, ada iris mata. Di atas kertas, teknologinya sekelas sama yang dipakai negara-negara tadi. Canggih banget, Silicon Valley banget. Secara teknis, karena kan saya orang IT, kartu ini harusnya bisa jadi kunci. Verifikasi bank, tinggal tap. Tweet. Urus BPJS, tinggal tap. David, ini BPJS-nya kelas berapa, pernah sakit apa aja, riwayat kesehatannya ada.
Jauhan gue ngomong. Daftar apapun tinggal tap. Saya mau pindah alamat dong. Oh iya Pak, silakan tap ektp. Tap, isi data, pindah tuh alamat. Harusnya begitu. Ya. Tapi kenyataannya 15 tahun chip yang di dalam sini tuh nganggur. Readernya Tidak nggak fungsi. pernah beneran dipasang di mana-mana. Jadi kartu secanggih ini tiap kali kita butuh ujungnya diperlakukan kayak selembar kertas. Di fotokopi, buka rekening, fotokopi. Beli kartu SIM, fotokopi. Ngurusin paspor, fotokopi. Ngubah KK, fotokopi. Urusin pajak kendaraan, fotokopi. Gue sebagai orang IT tiap lihat ini rasanya pingin nangis. Lu tuh kayak beli HP terbaru Samsung S26 Ultra 1 tera. Cuman dipakai apa? Mukulin paku. Bisa, ya bisa, tapi ya kocak. Gokil mana gokil. Analoginya begitu guys ya. A few moments later. Tidak ada fungsinya sama sekali. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini chapter 5. Korupsinya bikin ngelus dada. Rasuah yang ada di negara ini geng, buat elus dada. Astagfirullahaladzim. Itu oke. Dan kenapa bisa senganggur itu? Sebagian jawabannya pahit. Proyek 5,9 triliun ini jadi salah satu kasus korupsi yang paling terkenal dalam sejarah kita. Gua nggak mau bahas kasus korupsinya. Kenapa Bang nggak mau bahas? Gua takut membangkitkan zombie-zombie lama. Di sini gua posisinya ada anak, gua ada keluarga, gua ada bisnis di sini. Gua nggak mau nyenggol siapapun. Kalian boleh komen, kalian boleh kritik gua kenapa nggak mau bahas kasus korupsinya Bang. Bodoh amat. Saya mau tetap aman. Dan kasusnya kan memang kocak. Ya kalian bisa search lah. Udahlah Iya, nggak usah iya. dijelasin itu mah searching. Boleh searching guys, boleh searching rasuahnya itu seperti apa ya. Korupsi EKTP negara ini, nah itu boleh guys ya. Di internet selesai. Dan gua nggak tahu kasus ini berkaitan atau tidak. Mungkin ini jadi salah satu penyebab pertama chip di ektp kita tidak terlalu diperhatikan. Dan uniknya rakyat dan swasta itu kreatif duluan loh dalam memakai ektp. Kita ke bank nih, salah satu bank swasta, udahlah kita sebut aja BCA lah, kelamaan. Oke, Ya BCA. kalian kalau misalkan kehilangan kartu debit, mereka ada alat teller tuh. Nanti disuruh tap dulu ektp-nya. Ses ada datanya David. Oh ya udah diganti nanti kartu debitnya dengan yang baru. Aduh, bisa keren kayak gitu ya. Dan sekarang bank-bank BUMN pun mulai mengikuti dan bisa kalian pakai ektp dan di tap aja, mau buat rekening, mau buat apapun. Sekarang bisa nge-tap. Kayaknya gara-gara video gua kemarin viral, jadi banyak yang mungkin kebakaran dan langsung menerapkan teknologi ektp. Ini sih mantap ya geng ya. Oke lanjut lagi. Rakyat dan daerah kreatif duluan. Jadi bukan pemerintahnya, bukan kerajaannya itu guys, tapi ya rakyat dan daerah-daerah ini yang kreatif duluan, yang pintar duluan ya. Oke. Tapi ini bagian yang paling nampar ya teman-teman. Sementara negara ini bingung chipnya mau diapain, rakyat udah kreatif duluan bertahun-tahun. Fitur di ektp dipakai orang buat bikin kunci motor keyless, buat buka kunci pintu rumah. Ada yang pernah DM gue loh, dia bisa buka pintu rumah loh pakai ektp loh. Dan ada juga yang DM serius? gue, dia bisa buat kartu akses kantor. Jadi kalau masuk kantor dia tap ektp dia. Sampai ada yang jualan modulnya di marketplace. Dan di level daerah, nih gua sebutin yang positif juga di negara ini. Gua respect kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dia kemarin ngerilis video namanya Kios Samsat Jawa Barat. Akhirnya ada yang mulai pakai ektp. Jadi kios Samsat di Jawa Barat itu bentuknya kayak vending machine gitu, ada layarnya. Terus kalian tap ektp kalian buat bayar pajak kendaraan. Nge-tap kartu, terus Wah, sidik ini- jari, nggak pakai calo, buktinya dikirim langsung ke WhatsApp. Dan surat Mantap. STNK perpanjangannya dikirim yang digitalnya juga, terus dikirim lewat paket atau kurir yang aslinya. Nah ini penting banget buat argumen gua. Ini bukti bahwa teknologinya tuh bisa loh. Chipnya tuh beneran jalan kalau ada yang niat make dari pemerintah. Jadi kan masalahnya makin jelas, terkonfirmasi. Ini bukan soal teknologi yang mustahil. Rakyatnya aja bisa. Ada pemerintah daerah yang bisa. Masa Iya. negara secara keseluruhan ini nggak bisa? Yang kurang bukan alatnya, yang kurang tuh niatnya. Dari dalam hati, Niat. political will-nya tuh kurang. Semua itu tergantung dari niat ya. Lagi-lagi jawabannya cuma satu guys, aku rasa guys ya. Ini nih, sur money. Wah, itu ya guys ya. Alah. Astagfirullahaladzim. Pening. Oke, ya. Menarik, kita lanjut lagi guys. Kegagalan digitalisasi pemerintahan. Berarti pemerintah sudah gagal untuk
membuat atau menggunakan proses digitalisasi ini, geng ya. Oke. Dan kalau kalian pikir ini cuma soal eKTP, sabar. Karena polanya berulang di mana-mana. Pemerintah kita hobi banget gembar-gembor digitalisasi. Tiap kementerian, tiap dinas, tiap daerah bikin aplikasi sendiri-sendiri. Dan nilainya fantastiko. Sampai berapa aplikasi tebak? Menurut data pemerintah sendiri, ada sekitar 27.000 aplikasi milik pemerintah. Buset, 27.000. Dan ini bukan gue yang ngarang. Presiden Jokowi kemarin, sebelum Pak Prabowo, bahkan mengaku ada sekitar 6,2 triliun rupiah anggaran yang habis cuman buat bikin aplikasi dan nyebut itu pemborosan. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyindir puluhan ribu aplikasi itu banyak yang nggak berfungsi, cuman buang-buang anggaran. Sri Mulyani pusing, auto pening. Pemerintah punya 24.000 aplikasi dan hal ini membuat anggaran negara semakin boros. 10 aplikasi aja buat pening, guys, apalagi 24.000 ini aplikasi apa aja? Hah? Bener juga ya. Jadi proses digitalisasi yang digembar-gemborkan itu tidak ada hasilnya. Kenapa lu bisa bilang tidak ada hasilnya, Bang? Padahal kan banyak aplikasi yang dibuat. Oke, beberapa bagus. Jujur ya, gue kalau yang bagus bilang bagus. Gue pun pakai aplikasi Signal buat perpanjang pajak kendaraan gue. Dan itu ngebantu gue. Walaupun UI UX-nya harus banyak yang diimprove. Tapi ya udah, kita bayar, kita dikirimin tuh STNK yang aslinya. Selesai, cepat. Tapi kan masalahnya kan ada di layer atasnya itu. Layer atasnya itu gimana ya kalau kita mau ganti nama mobil? Kalau kita mau mutasi kendaraan, kalau kita mau perpanjang kaleng, nah itu yang harus di-solve pakai teknologi, terutama pakai eKTP. Dan terus kalian lihat, setiap lembaga punya aplikasi. Apakah aplikasi itu jalan? Bahkan ada lembaga yang ngebuat aplikasi kayak Netflix sendiri. Ada lembaga lagi yang buat kayak marketplace-nya sendiri. Jadi terlalu banyak ego sektoral yang terjadi dalam lembaga pemerintahan sendiri, sehingga nggak akan bersatu dan nggak akan jadi digitalisasi yang bagus. Ya kan ngetesnya gampang. Kalau misalkan digitalisasi jalan kayak Malaysia, kita beli mobil bekas, tinggal tap KTP, selesai, pindah nama mobilnya ke kita. Itu digitalisasi yang jalan. Kalau kita runut ke belakang, kenapa tinggal ngetap KTP mobilnya pindah nama? Itu panjang loh. Nih, kita runut ya. Ini alat ngetapnya deh misalkan. Ada orang beli mobil bekas. Gue misalkan beli mobil bekas. Gue beli ya dari lo. Oke, selesai. Tap eKTP. Ini prosesnya panjang loh. Yang pertama, dia udah implement Internet of Things. Maksudnya gimana? Jadi dari sensor eKTP ini langsung connect ke database dan server pemerintah. Itu koneksinya harus secure. Nggak bisa di tapping hacker di tengah jalan, nggak boleh. Pasti mereka mikirin itu. Data yang di tap, kemudian kan ada data KTP-nya nih. Jadi dari device ini ngirim ke servernya pemerintah. Oh, ini KTP-nya si David. Si David punya mobil apa aja? Oh, dia punya mobil ini. Oke, instruksi yang di tap itu adalah instruksi David mau nambah mobil baru ke dalam database-nya. Ditambah tuh mobil. Jadi mobil yang lama, platnya apa, langsung kedetek. Orangnya dulu sebelumnya yang punya siapa, dicarilah, deret. Jadi dari data pemilik yang lama langsung pindah ke database-nya David. Itu menunjukkan apa? Dalam segi IT, itu menunjukkan integrasi data yang bagus. Nyantol ke banyak hal itu. Nyantol ke Dukcapil, nyantol ke data Samsat, nyantol ke data pajak, berarti DJP. Pajaknya juga langsung pindah. Berarti berbagai macam instansi di Malaysia sana mungkin sudah bisa melepas ego sektoral mereka. Mungkin ya, mungkin teman-teman di Malaysia yang tinggal di Malaysia bisa tambahin ya. Dan bisa ngebuat suatu digitalisasi yang serius dan dipakai masyarakat beneran. Nah, masalahnya di sini 27.000 aplikasi itu ngapain? Sebenarnya pemerintah juga gerak kemarin. Mereka buat GovTech ya, Ina Digital ya, buat nyatuin semua. Nah, niatnya bagus. Tapi lucunya buat nyatuin 27.000 aplikasi itu ternyata susahnya setengah mati. Ujungnya mereka nyerah nyatuin semua dan fokus ke 9 layanan aja. Jadi kita ini bukan kekurangan aplikasi, kita kebanyakan aplikasi yang nggak nyambung satu sama lain. Kuantitasnya juara, projectnya tuh jalan terus. Hasil buat rakyatnya tuh nyaris 0. Gila, guys. Berarti jika kita mau beli kereta nih ya di Malaysia, tinggal setor MyCard, boom, sudah terdigitalisasi JPJ, pajakan, lalu apalagi nih, geng? Nah, itulah ya. Wah, semudah itu ternyata, guys ya, gak nyangka gue. Dan ternyata Indonesia sebenarnya bisa, tapi ya dikarenakan sermanisir itu yang susah ya. Astagfirullahaladzim. Betul lah, sesuai dengan tajuk ya, buat mengelus dada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu, geng ya. Astagfirullah. Oke. Kita lanjut lagi. Rajanya startup kok negaranya gagal digitalisasi?
Nah ini. Sekarang kita mau tarik nih benang merahnya. Dan ini inti kenapa gua bete dan dongkol banget. Di negara yang sama, Bete, Indonesia dongkol, ini ada dua dunia. Dunia swasta kita melahirkan unicorn belasan. Engineer kita direkrut perusahaan global. Bahkan ada anak Indonesia kemarin yang jadi engineer-nya Nvidia di Silicon Valley. Anak Indonesia yang di Silicon Valley banyak anyway. Dan gue sering podcast sama mereka. Produk digital kita dipakai ratusan juta orang tiap hari. Gojek, Tokopedia buatan anak bangsa itu dipakai ratusan juta orang tiap hari. Sementara di satu sisi di dunia pemerintahan kita punya 27.000 aplikasi mubazir. Dan kita juga punya satu kartu identitas yang canggih yang 15 tahun cuma di fotokopi. Kalau kalian tanya berapa banyak gua udah fotokopi KTP gua, banyak. Gua udah gak ngitung lagi. Talenta yang bikin Gojek dan Tokopedia itu jalan secara mulus itu orang Indonesia loh. Jadi nggak mungkin alasannya orang kita nggak bisa, nggak mungkin. Talent kita pasti bisa. Kebukti itu tiap hari. Bahkan sekarang lagi ngenes. Talent-talent kita banyak di layoff. Padahal skill mereka tuh nggak kaleng-kaleng. Karena startup kita mulai runtuh, yaitu bahasan lain aja. Yang bikin beda tuh cuma satu. Di startup ada tekanan buat menghasilkan, buat perform. Ada akuntabilitas ke investor. Produk jelek langsung mati lah. Di proyek negara, aplikasi jelek tetap dibayar. Tahun depan bikin lagi. Ada anggaran lagi. Yang nanggung itu. siapa? Yang nanggung ya pajak rakyat aja. Malaysia yang unicornnya cuma 2 biji bisa ninggalin kita di urusan identitas digital loh. Bukan karena mereka lebih pinter, tapi karena negaranya lebih fokus dan lebih niat ngerjain yang penting. Lagi-lagi ya udah kalah 10 tahun bahkan lebih guys ya. Tertinggal jauh geng. Kenapa Malaysia bisa, boleh, dan solusinya seperti apa? Kemudian pertanyaannya, jadi kenapa Malaysia bisa? Ini bukan sihir. Yang pertama, mereka punya kemauan politik dan mereka fokus. Mereka nggak bikin 1000 aplikasi itu enggak. Mereka bikin satu identitas yang jadi tulang punggung, yaitu MyCard. Terus semua nyambung ke situ. Yang kedua, mereka pilih sedikit layanan yang dampaknya gede. Nah ini bener nih. Mungkin pemerintah kita tuh harus memilih layanan mana yang kira-kira berdampak banget nih kalau gua terapin eKTP. Misalkan kayak subsidi tepat sasaran dan bikin itu jalan sempurna di SPBU Malaysia, bukan asal bikin dan setengah jadi. Nah solusi buat Indonesia sebenarnya nggak rumit, sama kayak Malaysia aja. Yang pertama, kita aktifin beneran dong chip eKTP dan identitas kependudukan digital. Diseriusin itu aplikasi, pasang readernya di mana-mana, di setiap instansi pemerintah pasang aja, dan wajibkan buat peraturan yang jelas di atas undang-undang. Verifikasi digital itu harus menggantikan fotokopi, dan culture ini harus diterapkan dengan aturan yang tegas. Kalau setengah-setengah nggak akan bisa. Yang kedua, kita harus stop bikin aplikasi baru, pangkas dan integrasikan aplikasi yang puluhan ribu itu ke satu pintu, dan mulai pikirin GovTech, Government Technology. Singapura punya, Malaysia punya, kita punya, tapi kita nggak punya kekuatan dan nggak ada tajinya GovTech kita. Ina Digital itu, aplikasi itu kekuatan buat maksa semua orang lari ke satu identitas, bukan sekedar wacana atau aplikasi proyekan harusnya. Yang ketiga, harus fokus ke sedikit layanan yang paling berimpact ke masyarakat. Subsidi, bansos, admin kependudukan, benerin itu sampai mulus dulu secara digital. Yang keempat, dan ini nggak boleh dilupain, amankan dulu data biometrik kita. Kita udah kenyang loh cerita kebocoran data. Jangan diperluas sebelum aman. Yang kelima, ganti cara mengukurnya. Sukses digitalisasi itu bukan bikin berapa aplikasi yang dirilis ya teman-teman pemerintah, tapi berapa antrean yang hilang dan berapa subsidi yang tepat sasaran. Misalkan gua kasih contoh nih, dengan adanya digitalisasi yang terukur, yang benar, antrian BPJS itu bisa tidak ada. Satu, dengan adanya digitalisasi yang terukur dan bagus, orang bikin KTP itu 5 menit jadi 2. Berapa kalian bikin KTP? 2 tahun, 3 tahun gak jadi kan? Itu udah kejauhan tuh KPI-nya. Dengan adanya digitalisasi yang terukur, orang kalau bayar pajak itu tinggal 1 menit, 2 menit kebayar pajaknya. Orang kalau ngurusin mutasi mobil, pindah nama, itu berapa menit jadi. Itu digitalisasi yang jalan. Mengukur dari hasilnya, bukan dari peluncurannya yang tangan ditempel-tempel ke layar. Bukan itu. Itu nggak penting peluncurannya itu, tapi hasilnya tuh apa? Itu yang penting. Aduh. Bener-bener tertampar aku guys. Betul lah apa yang dikatakan abang ini guys ya. Aduh, iya betul-betul. Jadi sangat terorganisir guys ya. Pajak, kesehatan, teks, apalah itu geng, banyak ya, identitas. Arah Indonesia sudah lebih baik. Oke, chapter 10.
Dan biar gua nggak cuma ngeluh, ini kabar baiknya. Yang bikin video ini penting sekarang, ingat kan subsidi BBM yang gua tunjukin di awal tadi, yang di Malaysia nempel ke kartu identitas. Nah, kemarin ada berita Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai Pak Luhut, izin opung, lagi ngedorong hal yang persis sama. Mereka lagi bangun GovTech dan Digital Single ID. Satu identitas digital buat nyalurin subsidi sama bansos biar tepat sasaran. Bahkan katanya mau pakai AI. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jangan sampai Digital Single ID ini nabrak sama program Kementerian Dalam Negeri kemarin yang IKD kalau nggak salah, identitas kependudukan digital. Nah, itu nanti kalau tabrakan ada 2 aplikasi lagi, masyarakat bingung lagi. Mending disinergikan dari sekarang menurut gua. Dan dari data menurut mereka ini juga bikin melongo. Sekitar 62,9% subsidi energi kita justru dinikmatin orang mampu. That's right, itu guys. Jadi subsidi ini terkadang kurang tepat sasaran guys, ya. Itu, aduh ini parah sih geng. 62,9% subsidi BBM ya, minyak dan listrik dinikmati orang-orang yang mampu. Nah, ini harus ditata ulang memang guys, serius ya. Dan hampir 30% subsidi BBM salah sasaran. Rencananya subsidi digeser dari nempel ke barang jadi langsung ke orangnya. Diverifikasi lewat data sama biometrik. Ya bagus dong, itu yang harus dijalankan. Kata mereka, GovTech-nya udah nyambung sekitar 80% dari 8 kementerian. Katanya lagi diuji coba di puluhan daerah dan mau digelar secara nasional Oktober 2026. Potensi hematnya menurut mereka sampai puluhan triliun rupiah setahun. Gue mau bilang jujur, jangan bilang gue buzzer ya. Ini arah yang bener. Asal eksekusinya juga bener. Ini persis yang gue omongin tadi akhirnya. Tapi, dan ini penting, izinin gue jadi orang yang nyebelin sebentar. Kita udah sering banget dengar pengumuman kayak gini. Setiap hari dengar berita yang kayak tadi yang gue sebutin. Ingat 27.000 aplikasi tadi? Itu juga dulu diumuminnya kayak gitu. Dengan semangat digitalisasi. Ingat EKTP dulu 15 tahun lalu juga dijanjikan bakal mengubah segalanya. Jadi gue gak mau tepuk tangan cuman karena ada konferensi pers sama slide yang bagus. Gue bakal tepuk tangan pas gue atau tetangga gue yang beneran butuh bisa dapat subsidi tanpa ribet dan tepat sasaran. Ukurannya hasil ya, bukan peluncurannya kayak yang tadi gue bilang. Dan satu lagi yang gue tekankan keras, kalau mau bikin satu identitas yang nyimpen data biometrik seluruh rakyat, tolong amanin dulu, keamanannya diatur bang. Kita udah kenyang cerita data bocor. Janganlah itu pengadaan server-server itu dikorupsi atau dipotong speknya. Jangan, berbahaya. Jangan sampai niat baik ini malah jadi bencana baru. Intinya mendukung arahnya, mengawal eksekusinya. Jadi kejawab kan teman-teman, kenapa gua bahas EKTP dan kenapa gua bete? Gua bete dan gua kesel karena gua tahu tuh kita tuh bisa loh, kita tuh mampu loh. Gua ini programmer, gua kerja bareng talenta-talenta Indonesia yang nggak kalah sama siapapun di dunia loh. Kita bikin unicorn kelas dunia, kita ekspor engineer kemana-mana. Masa ya negara sebesar ini bikin satu kartu identitas aja nggak bisa? Malaysia ninggalin kita bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih fokus, lebih niat dan lebih berani ngukur dari hasil, bukan dari pencitraannya, bukan dari peluncurannya nempel-nempel tangan ke layar itu. Teknologinya kita udah punya loh dari 15 tahun lalu loh. Talentanya kita juara loh, orang-orangnya top. Engineer Indonesia itu yang kurang cuma satu, negara yang mau kerja beneran, bukan cuma rilis aplikasi biar kelihatan kerja, biar kelihatan ada programnya. Chip EKTP di dompet kalian ini bukan cuma kartu, itu adalah simbol dari semua potensi yang dibiarin nganggur. Dan kalau rencana GovTech sama Single ID tadi beneran dieksekusi, bukan cuma diumumin, mungkin gua nggak perlu nunggu lama buat ganti judul video ini. Mungkin gua bakal buat konten buat mengapresiasi pemerintah kalau udah ada hasilnya, dan gua bakal puji habis-habisan karena itu kalau jalan keren banget. Jadi tolong, gua udah jelasin panjang lebar. Semoga polemik EKTP kita ini, KTP yang difotokopi itu, culture itu bisa bener-bener hilang dan dihapus. Culture memalukan itu, memfotokopi setiap KK, setiap KTP kita, tiap apapun surat nikah semua difotokopi. Kalau perlu muka kita tempelin fotokopi, itu bisa hilang. Dan Indonesia jadi negara yang digitalisasinya jalan. Ada amin? Amin. Thank you teman-teman. Amin. Ya. Itu ya guys ya. So berarti kesimpulannya, kalau di Malaysia berarti untuk fotokopi ID seperti ini macam mana geng? Mungkin tak ada ya budaya seperti itu guys ya. Di Indonesia masih ada geng budaya seperti itu, serius ya. Oke, sebelum aku closing, cobalah kita lihat-lihat sebentar komentar dari para netizen ya. Aduh, tapi yang khusus Indonesia nih geng, aku ingin tahu lah komentar orang Indonesia guys ya. Malaysia warganya pintar, tak milih pemerintah korup. Memang dari segala aspek kita kalah sama Malaysia bang, yang diutamakan korupsi saja. Aduh.
para pembisnis fotokopi tidak senang sama konten ini. Iya juga, geng. Para kedai-kedai fotokopi ya, nah ini pasti agak kurang suka dengan konten ini, geng ya. Gemes saya mas, gemes itu geram guys ya, geram ya. Nah itu geram ya. Terima kasih telah menyampaikan keresahan ini. Nah inilah salah satu keresahan rakyat Indonesia selama 15 tahun ya. Jadi ID Indonesia ini rasa-rasanya tak ada fungsinya, geng ya. Fotokopi itu ada di fungsinya. Aku juga muak mas ngurus surat ahli waris, duit habis buat fotokopi sama beli matre, di scam negara sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada apa yang dinikmati di Malaysia hari ini sudah dimulakan. Oke, ini orang Malaysia nih geng ya, sudah dimulakan 10, 20, 30 tahun dulu. Indonesia pun boleh. Berarti kesimpulannya Indonesia dah jauh tertinggal 30 tahun, geng. Alamak. Kegunaan IC Malaysia: 1. Buat bayaran transport. Yang kedua, buat shopping. Ada duit diberi kerajaan atau di mall toko. Iya bener, aku kemarin sempat lihat beritanya kan, sempat kita ulas kan guys ya. 3. Pembayaran di hospital. 4. Pembelian bahan bakar minyak atau minyak lah guys ya, bensin. 5. Urusan pemerintah. 6. Urusan pendidikan. 7. Urusan haji. 8. Urusan transportasi seperti pembayaran tol, IRT, MRT, monorail, ya that's right, bus, kereta api, dan lain-lain. Ternyata memang betul ya, KTP milik Indonesia kalah telak guys dengan MyCard yang dimiliki oleh Malaysia guys. Dan bahkan tertinggal jauh 20-30 tahun, geng. Alamak, ya semoga dengan adanya video ya dari Abang David Alfa Sunarna ini setidaknya ada perubahan nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah ya kan guys ya. Semoga amin ya rabbal alamin. Oke geng ya, cemana boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan ya minta maaf apabila mungkin kalau ada tersilap kata-kata baik di dalam video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.